Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai sekarang ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat bernafas dan nikmat yang lainnya. Salawat berangkaikan salam mari kita curahkan kepada baginda alam, kekasih Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita beserta keluarga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kali ini saya akan membahas kenapa perintah puasa di dalam Al-Quran dimulai dengan kata Ya ayyuhallazina amanu. Dalam kitab Badaiyal Ma'ani ayat Al-Asiyam Tadabbur wa Tahlil yang ditulis oleh Dr. Abdul Muhsin bin Abdul Aziz Al-Askar yang menyatakan bahwa faidah diturunkannya perintah puasa dalam Al-Quran dimulai dengan kata Ya ayyuhallazina amanu ialah sebagai menunjukkan puasa bahwa puasa adalah konsekuensi dari keimanan. Apa itu keimanan? Keimanan mempunyai kata dasar iman yang artinya keyakinan dari hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan kita. Orang-orang beriman yang benar-benar beriman niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengerjakan amal soleh, dia tidak pernah untuk pamer, sombong, riya, dan lain sebagainya. Di Al-Quran saja, ungkapan iman terdapat 60 kali disandingkan dengan kata amal soleh. Jadi, dari situ bisa kita simpulkan bahwa iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Orang-orang yang beriman sejatinya pandai dalam beramal soleh. Kenapa dibilang seperti itu? Karena ketika dia beramal soleh, tidak cukup baginya satu amal soleh saja. Apalagi di bulan Ramadan ini, pasti dia menyandingkan puasanya dengan membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Dan lebih hebatnya lagi, orang-orang beriman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak pernah bilang kayak gini, Allah kok nguji aku terus sih, banyak banget nih masalahku. Dia nggak bakalan ngomong gitu. Tetapi dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Dia pasti tahu bahwa Allah akan memberikan nikmat yang lebih luar biasa daripada cobaan yang diberikan Allah kepadanya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Jadi dari situ bisa kita simpulkan bahwa ketika kita beriman kepada Allah, kita harus meniatkannya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bisa berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Setiap kali kita berdoa dan mempunyai keinginan, antara terkabulnya dan tidak doa, itulah tergantung kita sendiri. Kita berprasangka baik atau tidak kepada Allah. Di akhir ceramah ini, marilah kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah ketika kita beramal soleh, niatnya sudah karena Allah? Untuk itu, marilah kita mulai dari sekarang ini. Ketika kita melakukan ibadah, amal soleh yang lainnya, niatkanlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan niatnya untuk riya, untuk sombong, untuk dipuji orang, dan lain sebagainya.
Karena ketika kita riya, itu sama saja kita sudah melakukan syirik, termasuk dengan syirik kecil. Cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan di hadapan Allah saya mohon ampun. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.